pasar membeli tomat. Yang beli harus cermat. Kadang timbangannya kan, Bu. Nah, itu. Kalau kita umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi semangat betul ya, Bu ya. Masya Allah, ini majelis taklim Musdalifah ya, di rumah Ibu Eri ya. Ya. Dari Mina ke Musdalifah, dari Pekanbaru ke Jakarta penuh berkah. Terima kasih pada tuan rumah, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Buah stroberi banyak kali nih pantun saya nih. Saya dari Pekanbaru, Bu. Jadi orang Melayu asli. Kenalah berpantun-pantun sedikit, tak apa ya. Buah stroberi, buah duku. Pagi-pagi senyum dulu. Ya, tabassumika li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Ayo sedekah dulu. Nah, senyumnya manis-manis semua nih, Bu. Resepnya apa ini? Apa nggak ada masalah di rumah? Banyak. Ada nggak? Cuciannya masih ada? Banyak. Setrika lagi, aduh anak lagi, bapaknya lagi. Betul? Memang banyak masalah, tapi tetap pergi ke majelis taklim. Masya Allah, inilah orang-orang yang hijrah. Hijrah dari mana? Dari Condet ke Kramat Jati? Atau dari mana? Dari rumah ke sini, ternyata di arah sini aja, Bu ya. Masya Allah. Sekitar sini. Oh, jadi Jati Bening jauh. Oh, Jati Bening. Oh, iya. Baik, saya dari jauh lagi, Bu. Pekanbaru, Riau. Nah, ini satu rombongan ada tadi semobil sama saya dari ujung pandang, Kori-Koriah juga, alhamdulillah. Dan salah satunya penulis buku apa kata mereka tentang UAS. UAS tahu, Bu? Ustadz Abdus Somad. Nah, saya ini perkenalkan, nama saya Wiwin Oktasari LC-MHSC. Orang Indonesia suka pakai titer, kita taruh juga titer. Apa tuh Ustazah, nggak pernah dengar MHSC itu apa? LC tahu, Bu? Tahu. Lulusan Al-Azhar Kairo, alhamdulillah, Mesir. Juniornya Ustadz Somad, juniornya Ustadz Mustafa Umar, pendiri Tafakuh Study Club. Ya. Jadi Ustadz Somad di bawah Ustadz Mustafa Umar, dan Ustadz Mustafa Umar lah pendiri Yayasan Tafakuh Study Club. Kok bisa nyampe ke sini? Karena ibu ini sama Nancy, anaknya, dan Pak Armen, itu kami umroh akbar bersama Tafakuh, dan salah satunya saya sebagai asatiza ataupun bagian dari bagian keilmuannya, ustazah satu-satunya sekarang di Tafakuh. Ya, kami pergi umroh akbar bersama Ustadz Somad bulan Januari yang lalu. Jadi sekarang Tafakuh menghadiri Islamic Book Fair di JCC, yaitu Jakarta Convention Center di Senayan. Kalau mau jumpa dengan para asatiz, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Somad, insya Allah pada hari Sabtu rame-rame ya, Bu. Datang semua, insya Allah ada tablik akbar, ada launching buku-buku. Ustadz Somad ada menerbitkan buku yang baru tentang hadis, tentang doa-doa, ya. Kemudian buku-buku Ustadz yang lainnya juga ada, insya Allah. Silahkan datang pukul 8 sampai 12. Iya, kira-kira pukul 8 sampai 12 itu di panggung utama tablik akbar Ustadz Somad. Sekitar jam 9 atau jam 10 gitu Ustadz Somad insya Allah ada, insya Allah. Kalau tak ada halangan. Baik, ibu-ibu, JCC, Ibu, Senayan. JCC. Jakarta Convention Center. Jadi kalau orang Malaysia, saya lama Malaysia, S2, S3-nya di Malaysia. Jadi 8 tahun di Malaysia. JCC. Wah, bahasa Inggrisnya gitu. Kalau Indonesia JCC. Orang Sunda lebih lagi. Malis. Baik. Tajuk hari ini kita mau cepat aja, ya, singkat, padat, yang penting jelas. Apa itu?
menghijrahkan diri dan menghijrahkan keluarga. Ibu-ibu udah tahu hijrah itu apa? Pindah. Pindah dari mana ke mana? Dari mana ke mana aja? Ini. Sekarang fenomena hijrah itu luar biasa di Indonesia. Ada yang tahu makna hijrah, ada yang nggak tahu. Ada yang ikut-ikutan. Semua orang hijrah, aku udah hijrah. Ayolah kita hijrah juga. Tapi saya yakin ibu-ibu yang ada datang ke majelis taklim Musdalifah hari ini, ya, udah pada hijrah nih sebenarnya. Udah lama hijrahnya ya, Bu ya. Nah, tinggal level hijrahnya di mana. Dan apakah masih mau maju atau stop di situ aja jadi muslim yang biasa-biasa. Nah, itu. Jadi hijrah artinya berpindah. Itu hijrah makaniyah, makan tempat. Makannya tempat, dari tempat satu ke tempat yang lain. Seperti Nabi Muhammad, hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Makkah ke Madinah, itu hijrahnya Nabi Muhammad. Kemarin ketika umroh, kita ada melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah. Kalau naik bis 6 jam. Zaman dulu gak ada bis, adanya onta. Kalau gak punya onta, jalan kaki. Luar biasa. Nggak mudah melakukannya, apalagi itu perintah Allah. Perintah Allah, kita udah punya rumah di Makkah. Ibu bayangin lah, udah punya rumah di Keramat Jati, udah penuh furniturnya, sofa ada, dispenser ada, semua ada. Ya, tiba-tiba disuruh pindah sama bapak, sama suami. Kita ke Papua. Papua tahu ibu? Irian mau ibu? Mau? Kalau di sana lengkap semuanya, kalau di sana nggak ada apa-apa, nggak mau. Begitulah orang-orang Muslim zaman dulu hijrah dari Makkah ke Madinah, nggak ada apa-apa, rumahnya ditinggalin, hartanya ditinggalin, ya. Bahkan pasangan hidupnya ditinggalin. Yang kafir belum masuk Islam ditinggalin, mereka aja yang pergi. Ya, sedih. Tiba-tiba gimana masa depan mereka, nggak ada mereka bayangkan. Tapi karena iman mereka berani, ya, ikhlas pergi dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut oleh orang-orang, ya, Al-Ansor, orang-orang yang menolong, yaitu orang-orang Madinah yang sudah berbaiat sebelumnya kepada Rasulullah, orang-orang yang masuk Islam. Disambut, apa kamu butuh tempat tinggal? Dikasih, yuk tinggal di rumah saya. Kamu butuh makanan, ini makanan. Kamu butuh pakaian, ini pakaian dari saya. Kamu butuh istri, saya ceraikan istri saya, kamu nikah dengannya. Sampai segitu. Luar biasa Ansor. Orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin juga luar biasa. Nah, bagaimana dengan hijrah maknanya yang lain? Hijrah maknawiyah. Maksudnya hijrah satu dari kekafiran kepada Islam dan keimanan. Sekarang semua sudah muslim, betul? Sudah. Muslim yang kayak mana? Muslim KTP doang? Atau muslim warisan? Bapak ibu muslim. Jadi kita terlahir otomatis jadi muslim. Perlu nggak syahadah ulang? Kalau orang mu'alaf mau masuk Islam dari kafir, mau masuk Islam dia sebut syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakini dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Kalau cuma sebut syahadah habis itu tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa yang wajib-wajib, maka dia bukanlah muslim. Apalagi kalau misalnya masuk Islam niatnya cuma mau menikah. Tidak ada selepas itu, tidak ada buat apa-apa, sholat tidak mau, baca Fatihah, belajar Fatihah, apalagi tahsin kayak gini nggak ada. Itu orang-orang yang tak diterima hijrahnya. Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dapat pahala. Pahalanya luar biasa. Man kana hijratuhu ila dunya, lid dunya. Maksudnya kalau hijrahnya karena dunia, karena duniawi, satu.
Ya, hijrah yang tadi saya sebutkan, orang mu'alaf mau masuk Islam karena mau menikah. Yang kita orang Islam dulunya ahli maksiat tapi statusnya masih muslim, ya, mau berhijrah menjadi muslim yang lebih baik, tetapinya ada satu, karena ikut-ikut teman. Sosialitanya hijrah semua. Masa saya sendiri yang maksiat saya ikutan juga, biar nanti nggak dikira ya orang maksiat juga. Tapi di depan ya oke, ikut kawan bagus, belakang hura-hura masih maksiat, ngilit dunia karena dunia. Au imra'atin yunkihuha, kalau hijrah karena niatnya mau menikah, yang jomblo-jomblo ini saya nasihatkan kepada adik-adik yang belum menikah. Ini ibu-ibu sudah menikah semua. Ini kami punya adik satu di sini. Hijrah kalau untuk menikah supaya laku, supaya ada cowok, ya ada lelaki soleh yang mau sama dia menikah, maka dia cuma dapatkan itu saja. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dapat itu saja, tak dapat pahala. Nah, itu dia. Ya. Hijrah dengan benar-benar. Sekarang ibu insya Allah sudah berhijrah dari kekafiran kepada muslim, karena otomatis sudah muslim karena terlahir dari rahim seorang ibu yang muslim. Sekarang hijrahnya dari maksiat ke keimanan, ke kebaikan, menjadi muslim yang lebih baik. Mau nggak kita di surganya surga emperan aja? Surga kan Bu ada level-levelnya, ya. Kalau kita Islamnya cuman biasa saja, nggak perlu lah, ya, nggak perlu ngoyo banget ibadah, yang penting udah segini aja lah, nggak mau di-upgrade ibadah, nggak mau di-upgrade, cuman yang wajib-wajib aja, sunnah-sunnah nggak pernah dicoba seumur hidup, ya. Kemudian bersedekah masih mikir-mikir berapa, ya, 10.000. Orang-orang pada 50.000, dia 10.000 aja, takut miskin. Nah itu. Jadi intinya hijrahnya cuman segitu aja, pahalanya juga segitu aja, dan surganya juga segitu aja. Ibarat ini, seberang sana emperannya, disitulah kita. Yang kita mau kan, kita mau bertetangga dengan Allah, dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau bertetangga dengan Rasulullah, mau bertetangga dengan ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi. Ibu-ibu insya Allah ada yang umroh ya, ada yang haji. Pernah masuk Raudhah? Pernah. Ada yang ikut rombongan umroh. Hari ketiga ditanya, Bapak, udah pergi ke Raudhah? Langsung dijawab, apa tuh Raudhah? Di sini ya Raudhah itu. Ya Allah, sudah 3 hari berada di Madinah, tak tahu kalau ada makam Nabi di sana, ada rumah Nabi di sana, ada Raudhah di sana. Maka baina mimbari wa baiti, antara mimbarku dengan rumahku adalah Raudhah. Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Berdoa di sana. Ini karpet warna merah, Bu. Masuk terus tuh belum Raudhah. Sampai ketemu hijau kayak hijau lumut seperti itu Raudhah. Berdoa di sana banyak-banyak. Inginkan kebaikan di dunia dan akhirat, untuk diri, untuk keluarga itu. Inilah orang-orang yang tak ada sama sekali rasa rindunya kepada nabinya. Yang cuma Islamnya Islam KTP. Kok bisa dia pergi umrah Ustazah? Ya berarti umrahnya karena dunia. Mungkin supaya bisa update status. Wah, aku pergi umrah bersama Ustaz Somad, cekrek. Nanti ditanyain, ada gak foto sama Ustaz Somad? Gak ada, karena banyak kali orang di sana, beribu. Ya, 1000 berapa kemarin Ibu? 1.800 orang. Nah itu. Maka umrah seperti itu tak dapat apa-apa. Ibarat nanti kalau masuk masa akhirat dihisap. Nih dia kira amalannya banyak, ketika di sana macam debu.
sia-sia. Wa na'udzubillahi min zalik. Hijrah yang total. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kepada Islam secara total. Jangan setengah-setengah hijrah itu. Ya. Sudah segini aja kayaknya aku mampunya segini. Orang masih bisa, masih banyak yang sholat jenis sholat sunnah banyak. Sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat. Kalau mau butuh sesuatu minta sholat hajat, mari sholat hajat, macam-macam. Sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Puasa banyak jenisnya, bukan puasa Ramadan saja. Orang-orang di luar, ya, ada yang muslim, iya muslim, sholat tidak, tapi giliran puasa Ramadan wajib, malu mereka. Kalau ketinggalan puasa itu lewat 1 hari, malu mereka. Tapi anehnya nggak sholat. Berarti itu membeda-bedakan antara mana yang wajib nih. Padahal rukun Islam ada berapa, Ibu? 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bagi yang mampu. Ibu mampu atau enggak? Insya Allah. Yang nggak ada materi atau setengah-setengah nih, mampu atau tidak? Harus kita mampukan diri kita, walaupun secara materi mungkin kita belum mampu. Kenapa? Husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah akan datangkan solusi pada permasalahannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ibu ditelepon sama anak, alhamdulillah perusahaan abang nelpon tadi, katanya karena pengabdian sudah lama saya dianugerahkan ya untuk haji. Saya berikan untuk ibu haji duluan. Masya Allah, tak tahu kita. Nah itu dia. Baik, tadi hijrah, berarti kita sekarang sudah tahu level kita masing-masing. Ibu di mana? Amalan ibu sudah sampai mana? Apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Kita udah nggak level lagi nih. Kita udah hijrahnya mau ke atas lagi. Sudah hijrah? Sudah jawabannya. Ya, hijrah itu bukan cuman casing luar saja, pakai kerudung semua. Bukan, lebih daripada itu. Hijrah ini hati, hijrah akhlak, hijrah moral, itu harus semuanya. Jangan semua diharam-haramkan, tetapi amalan yang hati ini, hati masih kotor, masih suka gosip. Nah itu ada itu. Asiknya alhamdulillah ibu-ibu ini kalau berhijrah agar istiqomah haruslah sama-sama. Kalau sendiri ibarat domba sendiri, mudah diterkam sama serigala. Ini kita sudah punya sosialita kita sendiri, yaitu Majelis Taklim Al-Musdalifah. Insya Allah dalam naungan rahmat Allah sekarang ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Amin ya Rabb. Man yaltamisu man salaka tariqan bihi yaltamisu ilman. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, ya, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, melangkah menuju ilmu, salah satunya majelis taklim seperti ini, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Apa pengertian hadis ini? 1, dengan ilmu yang didapat mudah masuk surga. Karena dengan ilmu itu kita gunakan untuk beramal yang sesuai dengan panduannya, yaitu Quran dan hadis. Nanti saking semangat yang hijrah terus buat sholat 6 kali sehari yang wajib, mana tak diterima. Kullu bid'ah dalalah, itu udah bid'ah tuh namanya, membuat-buat sesuatu yang tak pernah dibuat oleh Nabi. Buat apalagi ya, puasa, dia buat setiap hari puasa saking mau hijrahnya. Nah ini namanya hijrah tanpa ilmu. Yang kita dengan ilmu kita selamat sesuai panduannya, ya, ibadahnya dapat pahala sah, diterima. Nah, seperti itu. Ibu mazhabnya apa? Syafi'i? Betul?
Kok tahu? Nggak ada campur-campur nih? Luar biasa didikan Ustazah siapa? Hikmah. Ustazah Hikmah ini. Kita nanti akan menjumpai fenomena hijrah yang luar biasa. Sekarang Ibu sudah menjumpainya di media sosial. Ibu main Facebook? Main Instagram? Main, ada yang main. Ya minimal WA Ustazah ada. Kan gitu. Ya. Yang hijrah, semangat hijrah perlulah dibarengi dengan ilmu. Dapat semua masukan share sama orang, dia share tanpa tabayun dulu, tanpa cek betul enggak nih, diteliti dulu ilmunya betul atau tidak. Tahu-tahu dia nge-share ajaran Syiah. Sholat kalian pakai batu. Wah share, aduh batu ini batu mulia, batu Karbala. Oh seharusnya kita beli pakai ini batu ini sholat. Di share-nya pula. Ini namanya hijrah tanpa ilmu. Ini bahaya. Maulid Nabi, tahlilan, halal, haram, bid'ah, boleh dilakukan atau tak boleh? Boleh. Oh, orang sini nampaknya tahlilannya Bu ya. Maulid Nabi? Boleh. Yang ini satu lagi pesan saya. Yang namanya hijrah haruslah ya di tengah-tengah, tak boleh fanatik ya, dan menghargai perbedaan sesama. Yang seberang sana ya, Kramat Jati yang seberang sana tuh nggak mau maulidan misalnya, ya udah diam aja, nggak usah ya ribut, nggak usah nyinyir. Yang penting kita jalankan apa yang ada dalam pendapat ulama-ulama walaupun berbeda. Seperti itu. Bukan membid'ahkan, bukan mengkafir-kafirkan, bukan sesat menyesatkan. Sini semua majelis taklim ini tak ada yang pakai cadar. Nanti ada yang masuk pakai cadar, ibu semua langsung lihat, ngapa budak ini masuk sini? Gitu. Boleh Bu? Masuk sini? Nah, ini ibu-ibu yang terbuka, toleransi. Kalau ibu mengaku mazhab Syafi'i, kenapa ibu tak bercadar? Padahal ada 3 pendapat di dalamnya. Yang paling muktamad adalah wajib. Ustazah mazhabnya apa? Syafi'i juga. Lu Ustazah nggak pakai cadar ngapa? Ini bab besok lagi kita bahas. Yang jelas saya mau mengatakan, orang lain berbeda pendapat, mengikut mazhab yang lain, silahkan. Jangan nyinyir, jangan memandang aneh sahabat-sahabat kita yang hijrah tadi. Seharusnya dibantu, bukan malah dinyinyirin, bukan malah dilihatin ya. Giliran kita ditegur, marah. Bu, geser Bu. Ini sering nih pas sholat jamaah, geser Bu. Dia bawa sajadah sendiri, sajadahnya lebar. Bagi dia, nah ini jaraknya, jangan kau masuk daerahku, teritori dia. Ini sajadahnya sebesar ini, maka bolonglah sini, masuklah setan. Nah, ini dia penyakit orang-orang yang hijrah juga, merasa ilmunya sudah tinggi dan gak mau ditegur. Apalagi kita makin tua, orang tua kok tegur-tegur, baru anak kemarin sore, ya kan gitu. Padahal sajadah bukan batas salat. Ini ketemu ini, bahu ketemu bahu, itulah ininya. Kita luruskan shaf dan rapatkan ini. Jadi jangan boleh bawa sajadah yang lebar, tapi tetap rapatkan ini. Atau kalau enggak ke masjid musola, bawa sajadah yang untuk muka tuh. Ya, selesai, karena dia kecil. Gitu Bu. Lagi hijrah kita bukanlah hijrah sendiri saja. Kita juga mau menghijrahkan keluarga kita biar selamat semua di dunia dan di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jagalah keluargamu dari api neraka dan dirimu juga. Mau masuk surga, nggak jadi masuk surga, di stop sama malaikat. Anakmu, kok bisa dia di neraka? Dipanggil anaknya, nggak pernah Umi, ya nasehatin. Anak dibiarin pacaran, boncengan sana sini, ya Valentinan, oke ikut sana, ya pacaran, iya luar biasa. Kita mau masuk surga,
sendiri saja, egois. Berdoa untuk diri saja. Ada doa untuk orang tua? Ada. Untuk suami? Ada. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa untuk tetangga? Jarang. Yang namanya hijrah itu semua dibuat, tak bisa dipilih-pilih. Walaupun tetanggamu sebuyutan, ya, namanya hijrah harus komplit. Tetangga juga, akhlak kita kepada tetangga, adab kita kepada tetangga bagaimana? Pernah nggak kita menyapanya? Pernah nggak berbaikan dengannya? Pernah nggak cek dia kelaparan atau tidak? Nggak pernah? Nah itu dia bahayanya. Jangan-jangan kita nanti masuk neraka gara-gara adab kita kepada tetangga kurang elok, kurang baik. Itu namanya hijrah. Hijrah itu baik pada tetangga. Hijrah itu menjauhkan diri pada dosa besar. Zina, insya Allah tak ada yang berzina semua. Tapi hati-hati, zina zaman sekarang luar biasa. Ya, menurut hadis, zina setiap anggota tubuh orang manusia ada kontribusinya berzina. Zina mata, melihat yang tidak. Ada yang beragama, sholat dia, tapi di belakang ternyata lihat handphone, lihat yang blue ki opo ya? Biru, kan gitu. Ada bu, luar biasa. Ya, karena apa? Godaan sekarang zaman ini luar biasa. Ini namanya nih setan gepeng. HP itu, kalau nggak pandai kita, lebih pintar dia daripada kita. Membangkitkan hawa nafsu. Anak-anak kita luar biasa. Nggak kita aja, anak kita ini perlu diperhatikan dengan HP. Zaman sekarang ada macam-macam godaan. Ibu scroll down Facebook terus lihat Prabowo Sandi, Jokowi apa udah selesai. Bawah lagi artis-artis apa. Bawah langsung muncul iklan aplikasi Tantan. Temukan ya gebetanmu di sini, temukan pacarmu, temukan jodohmu di sini. Iklannya wanita berhijab lewat laki-laki. Gimana ya caranya biar bisa kenalan sama dia? Oh, pakai aplikasi ini. Aku cuma bisa bergantung dengan aplikasi ini. Terima kasih Tantan. Masya Allah luar biasa, ini fitnah akhir zaman. Dimana perempuan berhijab juga dibuat contohnya. Itu luar biasa nih aplikasi ini. Membuat cuci otak. Nah itu, ibu jaga anak-anak, terutama anak perempuan kita. Ya, luar biasa ini. Banyak penghuni neraka ya, adalah wanita disebabkan karena satu mulutnya, kemudian alat kelaminnya, yaitu zina tadi. Zina mata. Zina telinga, mendengarkan yang tidak-tidak. Zina mulut. Ya, apalagi yang zina yang besar. Na'udzubillah min zalik. Awalnya kita tidak apa-apa dengan suami, dekat erat hubungan, sakinah mawaddah warahmah. Pas reuni. Nah, ini dia. Datanglah setan-setan itu membisikkan agar komunikasi lagi dengan mantan atau yang naksir dulu lah, ya, nggak sempat pacaran, nggak sempat mengungkapkan, tapi masih nampaknya naksir-naksiran berdua. Akhirnya bu, karena itulah retak rumah tangga, whatsapp-whatsappan. Padahal tak boleh kita berdua. Kalau kita berdua, yang ketiga adalah setan. Saudara kan nggak jumpa, nggak apa. Itulah namanya zina modern. Holwat modern lewat WhatsApp, lewat Facebook, chatting. Luar biasa, akhirnya cerai. Disebabkan itu. Na'udzubillah min zalik. Hijrah haruslah bawa diri dan keluarga. Saudara gimana kalau menghadapi suami yang nggak mau sholat? Nah ini jawabannya. Lagi-lagi pertama, dulu menikah motivasinya apa?
Ada nggak melihat dari suami kita dulu kesolehannya, atau cuman karena hartanya, atau cuman karena gantengnya? Maka inilah akibatnya sekarang susah nyuruh dia sholat. Ya, maka adik kita yang belum menikah, lagi-lagi kasihan ya, memilih suami dari awal perlu haruslah yang soleh, ya, harus yang soleh. Jangan berangan-angan untuk mengislamkan dia. Jangan berangan-angan untuk besok bangunkan dia subuh dengan romantis. Bang, bangun bang, sayang, bangun sayang. Ada susah, ya bu ya. Ada yang punya suami susah dibangunin, ada. Sholat subuh susah minta ampun, luar biasa. Anak-anak juga banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini bagaimana? Inilah tantangan ibu. Tantangan ibu sesungguhnya bukan cuma pergi ke majelis taklim saja, tetapi juga anak-anak dan suami diperhatikan. Ajak hijrah bareng-bareng. Ada pengajian yang ada laki-laki dan perempuan, jamaahnya ikut. Ajak anak-anak. Ya, dari semasa kecil lagi bawa mereka untuk meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Masjidnya yang ramah anak, pilih yang seperti itu. Kalau enggak nanti, kalau tak ramah masjid itu, maka anak-anak kita akan mencari hiburan di luar, akhirnya pergi ke mall. Nah, seperti itu. Bawa dari kecil anak-anak, sehingga nanti pas remaja selamat juga dia. Baik, itu saja rasanya yang bisa saya sampaikan. Yang penting luruskannya, karena tadi hijrah tadi hanyalah untuk Allah. Kemudian sebesar apapun dosa kita, sekelam apapun masa lalu kita, ya, cepat-cepatlah hijrah, cepat-cepatlah taubat. Ya, semua manusia itu ada kesalahannya. Karena anas berasal dari nasya. Nasya itu lupa, tempat hilaf dan lupa. Lupa dia siapa dirinya. Lupa dia kalau dirinya adalah hamba Allah, yang perjalanan kehidupannya di dunia cuman sementara, sekejap saja. Nampaknya lama, 50-60 tahun macam lama. Tapi sebentar saja sebenarnya. Yang kekal adalah di akhirat. Dan itu kalau kita kekal di akhirat di neraka, na'udzubillah min dzalik, tak ada ujungnya. Itu bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang munafik juga termasuk di dalamnya. Fid darkil asfali minan nar. Ini kerak neraka abadi pula, tak keluar-keluar. Nah itu dia. Kalau kita tahu diri kita siapa, maka hijrah ini tak perlu tunggu-tunggu waktu ulang tahun, gak perlu nunggu ntar Ramadan aja taubatnya, gak harus sekarang. Karena kita tak tahu kiamat kecil akan datang kepada kita, yaitu kematian, dan tak tahu kita kapan. Tiba-tiba keluar dari rumah ibu, langsung ketabrak di depan, meninggal. Yang kita inginkan husnul khotimah, dan tak bisa diraih kecuali dengan konsisten istiqomah dalam berhijrah, dalam beribadah. Nah itu dia. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang terlalu berlebihan dirinya, maksudnya banyak dosanya, ya, tapi berputus asa akan rahmat Allah. Allah akan ampuni aku enggak ya? Dosaku banyak kali, aku berzina misalnya. Aku makan duit korupsi dari harta suami aku. Aku gosipin tetanggaku dan sebagainya. Ketahuilah, la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Setiap manusia ada kesalahannya, berbuat dosa, dan yang sebaik-baik dari orang-orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Banyak, semua berdosa. Saya berdosa, ustazah berdosa, ibu-ibu juga berdosa. Tapi yang paling baik dari orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat. Kita minta ampun kepada Allah, kita berlari 1 meter,
Allah langsung berlari ke arah kita 1000 meter. Ibarat seperti itu. Jika mau bertobat, Allah sambut. Dan hijrah harus istiqomah. Salah satu tipsnya adalah bersama-sama dengan kawan yang baik. Nabi berkata dalam hadisnya, ya, bertemanlah dengan orang yang buat parfum, ya. Dan jangan berteman dengan orang yang pandai besi nih. Kenapa? Kalau yang pandai besi, terpecik api sedikit, terbakar sedikit, atau terbakar sekalian rumah kita. Nah, kalau parfum, terpecik wanginya, ikut-ikut wanginya. Di sini walaupun ini alhamdulillah majelis taklim Musdalifah luar biasa, ya, ada tahsinnya, walaupun gregetan ya. Aduh, dah kata ibu tadi kan. Tapi inilah dia, kawan-kawan yang soleha, kawan-kawan hijrah yang saling bantu-membantu. Tidak mau dia masuk surga sendiri, sama-sama ya Bu ya. Kalau besok nanti masuk akhirat ada yang nggak nampak mukanya, mana ibu itu tadi yang baca Dauda katanya gitu. Kok nggak masuk surga dia? Cari. Nah gitu. Yang ibu itu pun juga cari, ustazah itu kemarin betulin aku, mana dia? Itu dia. Bawa. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya kawan saya ini adalah orang yang baik. Gitu. Itu dia. Itu pentingnya berkawan. Berkawan jangan kawan yang pergi ke mall aja kerjaannya, ngabisin harta suami aja. Itu. Berkawan dengan istri, kawan yang dia adalah istri yang solehah juga. Tidak membongkar aib keluarganya. Kalau dia membongkar, udah, jangan gosip, ya. Jangan buka aib keluargamu sendiri kepada aku udah punya masalah sendiri, jangan curhat-curhat sama aku, bilang kayak gitu. Karena apa? Kita tak ingin nih rumah ibarat transparan gitu, dindingnya transparan, orang bisa melihat ke dalam. Apa-apa itu sedikit-sedikit update status, ya. Siapa sih itu ya yang menyindir suami dia sendiri, jadi orang tahu rahasia apa yang terjadi di dalam rumah tangga gitu. Jangan kawan dengan kawan yang seperti ini. Atau jadi kawan kita yang mengingatkan, kuntum khaira ummah, ya, kamu adalah sebaik-baik ummah, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amal ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib, apalagi terlebih-lebih kepada keluarga, wajib. Amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan, nak sholat, nak puasa, nak sedekah, nak abang, jangan kami boleh berlapar, dahaga, ya, asal kami tak makan harta haram dari penghasilan abang. Silakan abang keluar bekerja, tapi pastikan halal untuk kami makan. Gitu. Amar ma'ruf, nahi mungkar, mencegah pada mungkaran. Suami nampak agak letoy, ingatkan dalam ibadah tuh, ya. Suami berutang, nggak mau bayar utang, ingatkan, Bu, luar biasa nih azab utangnya nanti. Ini ditagih utang, slow, ya. Pas minta utang menghibah-hibah, pas ditagih slow, marah dia, lebih pula daripada kita. Seharusnya kita marah, ngamuk lah. Nah itu ibarat orang yang diutang. Bagaimana kalau suami kita yang utang nggak dibayar-bayar? Ingatkan, Bu, celaka kita nanti sekeluarga gara-gara utang ini. Kalau kita nggak tahu utang suami. Itu dia. Kalau nggak tahu utang suami bagaimana? Ingatkan sama bang yang tadi saya bilang. Baik-baik bang, berinteraksi dengan manusia. Apa hak mereka tunaikan, ya. Apa kewajiban kita tunaikan. Seperti itu. Ya, intinya baik-baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ibu semua istiqomah di jalannya. Ya, hijrah betul-betul naik, harus naik level hijrahnya, Bu. Jangan mau cuma jadi muslim yang seadanya. Harus naik level. Yang belum pernah buat sunat, ya puasa sunat, buat puasa sunat Senin Kamis. Naik satu level lagi, puasa Daud selang-seling. Ya, sedekahnya dibanyakkan. Ya. Baik, demikian dulu. Semoga nanti kita berjumpa di surga.
bertetangga dengan Nabi Muhammad dan para ummahatul mukminin, dengan sahabat-sahabatnya, dengan para syuhada. Baik, demikian. Langsung ditutup atau ada doa? Doa oleh Ustazah Hikmah ya. Baik, demikian. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Ikan patin sedang galau, maafin lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.